Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan, saya Raden Guntur Raden Nugraha selaku Kepala Seksi dan Seksi Pengawasan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas saya sebagai anggota Satpol PP adalah melakukan penindakan dan pengawasan terhadap ketentuan peraturan daerah. Dalam hari ini sasaran dalam penegakan peraturan daerah adalah masyarakat, badan hukum, dan aparatur. Dalam yang bisa saya jelaskan keterkaitan dengan tugas ini adalah satu, tentang yang kita lakukan adalah elemen Burker dan Litwin. Penerapan penyelenggaraan ketertiban umum pada seksi pengawasan dan penindakan Satpol PP. Ya, kita masuk dalam transformasional. Dalam lingkungan eksternal, menyesuaikan strategi operasi dengan situasi sosial politik, keamanan wilayah adalah Satpol PP memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini mendapat kendala banyaknya masyarakat, badan hukum, dan aparatur yang belum menaati ketentuan peraturan daerah. Perlu adanya penindakan yang bersifat humanis, tidak pandang bulu, dan tepat, efektif. Prinsip kedua adalah misi dan strategi, mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, menjaga keamanan lingkungan dan ketertiban sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan peraturan, mendorong sinergi koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, kabupaten kota atau pemerintah vertikal, TNI Polri, dan masyarakat dalam pengendalian ketertiban umum. Membangun pelayanan publik yang responsif, tegas dalam pengendalian ketertiban umum. Membangun pelayanan publik yang responsif, tegas, dan humanis adalah perlu adanya upaya-upaya perubahan yang ke arah sinergisitas dan pelayanan yang efektif. Oke, strateginya melakukan pendekatan preventif, terus pendekatan persuasif dan humanis, itu pasti. Penegakan hukum yang tegas dan terukur. Jadi tegas tanpa pandang bulu, saya bilang tadi, harus dilaksanakan, dan SOP-nya juga harus jelas supaya ada transparansi kita dengan masyarakat dalam penegakan perda. Penguatan kapasitas aparat, memberikan pelatihan rutin pada anggota yang sosialisasi atau diseminasi itu perlu dilakukan agar anggota juga paham tentang penegakan perda. Terus memberikan koordinasi kolaborasi sektor, yaitu bekerjasama dengan TNI atau dinas terkait dan unsur masyarakat. Membentuk forum komunikasi ketertiban umum, itu perlu dilakukan. Pemanfaatan teknologi dan informasi, memanfaatkan media sosial dalam penyuluhan dan informasi layanan. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan, saya sebagai kepala seksi juga harus memberikan contoh yang baik pada anggota saya. Berlaku harus profesional dalam memimpin langsung operasi lapangan. Jadi kita menunjukkan sikap tauladan kepada anggota untuk dijadikan contoh. Terus kita mengutamakan budaya organisasi, membangun budaya kerja tegas tapi humanis dalam penegakan perda, mengutamakan dialog sebelum melakukan tindakan dan penertiban. Oke. Transaksional, struktur, membagi tugas jelas antara tim pengawasan, penindakan, dokumentasi, pembagian wilayah dan jam patroli,
sesuai standar operasional prosedur. Sistem kebijakan menjalankan tugas sesuai SOP adalah sistem dan kebijakan menjalankan tugas sesuai Perda, SOP, dan peraturan kepala daerah menurut prosedurnya. Lanjut kepada manajemen dan praktek. Menyusun jadwal patroli operasional gabungan bersama TNI Polri dan instansi terkait, melakukan evaluasi kinerja mingguan, dokumentasi hasil operasi dan laporan, dan yang bisa kami lakukan. Mengenai iklim kerja, menciptakan suasana kerja solid, disiplin, saling mendukung, memberi apresiasi kepada tim yang mencapai target operasi. Apresiasi dalam arti bisa memberikan reward and punishment juga pada yang melanggar. Memberikan motivasi, memberikan penghargaan dan pembinaan, mengumumkan keberhasilan anggota dalam beroperasi. Dalam apel pagi misalnya kita sampaikan apresiasi ke teman-teman. Yang lainnya antara lain memberikan keterampilan dan kompetensi, melatih anggota dalam teknik negosiasi, itu perlu, penegakan hukum, penanganan massa, dan penggunaan peralatan, itu wajib dilaksanakan karena dalam negosiasi kita juga eskalasi kadang suka meningkat, terpancing emosi, itu jangan sampai terjadi chaos. Itu perlu diterapkan. Penggunaan peralatan yang lain adalah peralatan dalmas, tata cara menggunakan borgol, pentungan, dan tameng. Dan juga berpakaian juga harus sesuai dengan standar Permendagri nomor 17 tahun 2019. Di situ sudah diatur tentang penggunaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Nilai dan kebutuhan individu, memahami kebutuhan anggota seperti perlindungan hukum, peralatan, dan keamanan kerja. Menyiapkan APD saat operasi, itu tadi saya sebutkan, perlu adanya APD ya seperti tadi pentungan, pakaian dinas yang sesuai, terus juga tameng dan kendaraan pastinya juga. Memberikan perlindungan hukum pasti karena anggota juga bergerak atas dasar perintah dari pimpinan, dan pimpinan wajib bertanggung jawab atas anggota yang diperintahkannya. Peralatan itu juga wajib disediakan oleh organisasi. Yang ke-12 adalah kinerja individu dan organisasi, mengukur hasil kerja melalui tingkat menurunkan tingkat pelanggaran masyarakat. Berarti kalau pelanggarannya sudah berkurang, berarti kita bisa dikatakan berhasil, dan menuju pada target kepuasan masyarakat. Target itu bisa diwujudkan per triwulan minimal sudah ada. Itu yang dapat kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya atas nama Raden Guntur Nugraha, Kepala Seksi Pengawasan Penindakan dalam tugas PKP Angkatan 12 kelompok 3. Terima kasih saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.